Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi Santoso, Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai peserta pendidikan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 tahun 2022, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan aktualisasi konsep dasar kepemimpinan transformasional. Pemimpin adalah seorang yang mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah roda penggerak organisasi dan sebagai role model bagi staf dan orang-orang di lingkungannya. Pemimpin harus mampu merespon tantangan yang kompleks dari proses globalisasi dan perkembangan perubahan tuntutan stakeholder dalam pelayanan publik yang transparan, cepat, objektif, efisien, dan profesional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan sosok pemimpin yang mampu menghadapi isu strategi yang ada sehingga mampu mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan sendiri-sendiri. Kepemimpinan adalah merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Guna merespon tantangan yang kompleks dari proses globalisasi dan tuntutan akan pelayanan masyarakat, maka diperlukan kepemimpinan transformasional. Prinsip kepemimpinan transformasional adalah memotivasi bawahan agar berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri yang berpengaruh pada peningkatan kerja. Ciri kepemimpinan transformasional: visioner, mampu memprediksi kondisi yang ideal bagi organisasi dalam merespon tantangan perkembangan yang akan terjadi di lingkungan organisasi. Inspiratif, mampu memberikan teladan yang etis, empatis, tulus, optimis, serta berwibawa, menginspirasi para pegawainya untuk memudahkan terlaksananya perubahan yang diperlukan. Adaptif, dapat beradaptasi secara cepat dan tepat dengan lingkungan kerja yang dinamis. Berpikiran terbuka, terbuka untuk menerima nilai-nilai dan prosedur atau metode baru yang diusulkan dan tidak bersikap konservatif atau skeptis. Progresif, bersedia menerima gagasan dan praktek terbaik yang akan meningkatkan standar organisasi dalam berbagai aspek. Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang besar pada perilaku inovatif yang ditunjukkan karyawan, sehingga memberikan kemudahan bagi organisasi dalam membangun inovasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan yang diinginkan. Demikianlah, pemimpin sejati bukan orang yang mempunyai banyak pengikut, tapi yang mampu menciptakan paling banyak pemimpin baru. Jangan berhenti bertransformasi, berinovasi, dan terus beraksi untuk membangun Kaltim yang berdaulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan review RKA perangkat daerah, ya. Sesuai dengan amanah Permendagri nomor 10 tahun 2018 bahwa dalam tahapan penganggaran itu RKA-nya harus direview oleh inspektorat. Nah, ini merupakan tugas yang berat juga buat kita karena
ini akan sangat berpengaruh terhadap penetapan perda APBD-nya, karena nanti perdanya itu harus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, salah satu bahan untuk evaluasi itu adalah hasil review RKA dari inspektorat. Ini menjadi sangat strategis pekerjaan kita ini, maka dari itu kita harus mengemban pekerjaan tugas ini dengan baik. Dalam proses ini kita akan satu case dengan tim asistensi. Nah, namun ini apakah ini sudah sesuai atau tidak, ada intervensi atau tidak, ada konflik of interest atau tidak, mungkin ada tanggapan atau usul. Oh, Bu Hasbi ya, Bu Hasbi. Baik, selama ini memang kita sudah 2 kali melakukan review berbarengan dengan tim asistensi. Pertama murni 2022 kemarin, kemudian ini perubahan APBD 2022. Nah, kalau saya sih sepakat tetap untuk tetap berbarengan review berbarengan dengan asistensi, karena setidaknya kita sudah tahu anggaran atau belanja yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya atau di tahun berjalan. Apa yang dikeluhkan oleh anggota, apa kira-kira yang menjadi kendala-kendala? Mungkin ada tambahan? Ini kan yang kedua. Ya, seingat saya waktu yang tahap pertama lalu itu kita satu des itu sama-sama bunyinya adalah tim asistensi, dibunyikan sama seperti juga. Nah, untuk periode ini mungkin kita perlu penegasan, kita ada pemisahan fungsi review dan fungsi asistensi. Kita tuh harus ikutin perkembangannya sampai akhir itu. Iya benar. Tapi waktu kita minta, kita langsung buat catatannya dulu. Nanti baru waktu di akhir perubahan itu catatan itu masih gak sinkron dengan yang Iya, ini aja sih Pak, menyampaikan kendala di lapangan. Kalau kita sebagai anggota tim nih, jadi kerjanya itu kayak ekstra gitu Pak, jadi buru-buru. Kita sebagai tim review boleh dapat usernya lebih awal gitu Pak, jadi kita nggak terlalu buru-buru. Mungkin aja Pak, di aplikasi aja Pak, kalau memang ada bisa rekomendasi perubahan aja Pak, kan di aplikasi itu kan format RKPD sudah langsung format Excel, ada langsung berurutan Pak. Sedangkan kalau yang di RKA SPD itu kita harus download satu persatu dulu Pak. Download satu persatu dulu untuk bisa lihat rincian di dalamnya Pak, gitu Pak. Yang penting ini tugas kita lancar dan mudah-mudahan nanti hasilnya itu sesuai dengan harapan, dan ini menjadi salah satu tolak ukur juga kinerja kita inspektorat. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, tetap terus bertransformasi, ya, berinovasi dan terus beraksi membangun suatu yang berdaulat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.